Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa hebat Gembiru. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai ide dan peluang usaha pada makanan khas daerah. Apa itu ide usaha? Ide usaha ini muncul begitu saja pada diri seseorang, bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu muncul dari dalam diri seseorang, sementara faktor eksternal itu berasal dari atau dorongan dari orang lain. Kita simak video selanjutnya ya. Faktor internal terdiri dari 4, yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, yang terakhir intuisi, yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Seperti masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, misalkan ibu memiliki usaha yang offline dan memiliki usaha yang online. Yang online itu misalkan di GrabFood dan di GoFood. Yang di GoFood ini ibu memiliki pelanggan yang sedikit, sementara yang offline ibu memiliki pelanggan yang banyak. Nah, ini masalah yang belum terpecahkan. Kenapa bisa usaha yang offline lebih banyak pelanggan sementara yang online tidak? Selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari, misalkan bahan baku yang terlalu mahal atau banyaknya pelanggan tapi tempat duduk atau fasilitas yang tidak memadai. Selanjutnya adalah kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang terakhir ada pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Memiliki pengetahuan atau memiliki pemikiran yang besar ini berarti kita memiliki inovasi ke depannya, atau jiwa wirausaha itu sendiri berorientasi ke masa depan, yaitu misalkan ada cabang yang baru atau memiliki usaha-usaha dengan variasi yang baru seperti itu. Selanjutnya ada risiko usaha, yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, risiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa risiko yang ada. Yang pertama yaitu permintaan, perubahan mode, selera, dan daya beli. Misalkan pada saat dulu kan lagi musim-musimnya cappuccino cincau. Kemudian karena perubahan atau permintaan yang sudah berubah dan perubahan daya beli juga berubah, sehingga pada saat ini cappuccino cincau sudah tidak ada, atau walaupun ada tidak semarak dahulu. Atau es kepal Milo, dulu setiap tikungan atau setiap jalan-jalan pasti ada yang namanya es kepal Milo karena lagi hits, berarti permintaan itu ya. Nah, selanjutnya ada perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Misalkan pada saat ini kita kan terdampak wabah corona, sehingga semua perekonomian di Indonesia ini mengalami penurunan. Lalu bagaimana imbasnya untuk kita? Misalkan bahan baku yang biasanya bahannya dari impor, tapi karena corona tersendat dari bea cukai, tersendat dari pengiriman, tersendat dari karena corona, seperti itu. Selanjutnya yaitu persaingan. Persaingan ini dibagi menjadi dua, ada persaingan non harga, ada persaingan berdasarkan harga. Persaingan harga itu menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingannya. Agar bisa bersaing, maka perusahaan harus mampu memproduksi pada tingkat harga terendah. Perusahaan seringkali harus mau dan dapat merubah harga. Oleh karena itu dibutuhkan respon yang cepat dan agresif, tetapi pada saat yang sama pesaing juga dapat bertindak cepat sebagai reaksi atas perubahan harga yang terjadi. Selanjutnya adalah persaingan non harga. Untuk persaingan non harga ini biasa disebut dengan non-price competition, yaitu usaha penjual untuk mempengaruhi pembeli tanpa potongan harga, tetapi dengan memberikan pelayanan dan mutu yang terbaik dan berkualitas. Selanjutnya ada akibat-akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Misalkan pada saat ada bencana alam seperti banjir, longsor. Berikut ini adalah cara meminimalisir
risiko usaha. Yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Kemudian, adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi-strategi usaha. Selanjutnya, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang terakhir adalah adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan cara mengelola modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, kemampuan seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan dapat meminimalisir risiko usaha tersebut. Untuk itu, penting bagi kalian mengetahui apa saja tugas dari seorang wirausaha. Tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan keputusan diantaranya yaitu sebagai berikut: menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, memberikan kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil, mengumpulkan informasi usaha, mengurangi risiko usaha, serta selanjutnya ada juga tentang keberhasilan wirausaha dalam menjelaskan usahanya yang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: keyakinan yang kuat dalam berusaha, sikap mental yang positif dalam berusaha, percaya diri dan berkeyakinan terhadap diri sendiri, kemudian tingkah laku yang bertanggung jawab, inovatif, dan kreatif. Untuk melakukan suatu usaha pada makanan khas daerah, ada faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha pada makanan khas daerah. Di antaranya seperti yang pertama yaitu perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang, mulai dari jenis makanannya seperti apa, lokasinya seperti apa, sasarannya seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah menetapkan tujuan. Bersamaan dengan perencanaan adalah menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah itu harus jelas. Apakah makanan khas daerah itu dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Yang ketiga adalah adaptasi. Setiap bisnis apapun jenisnya menghadapi tantangan dan persaingan yang tidak ada habisnya. Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini untuk menentukan apakah usaha bisa bertahan atau tidak. Yang keempat yaitu inovasi, merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk kelanjutan usaha makanan khas daerahnya, bahkan lebih penting daripada sekedar mampu beradaptasi. Dengan perubahan kondisi pasar, pengusaha yang sukses akan terus-menerus fokus pada upaya yang mereka buat untuk berinovasi dan meningkatkan atau membuat mereka keluar dari bisnis saat pelanggan mencari pesaing yang menawarkan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Yang kelima yaitu memasarkan, merupakan kunci keberhasilan suatu usaha yang tidak terkecuali usaha pada makanan khas daerah. Seberapa besar produksi makanan khas daerah yang kita hasilkan, tetapi pemasaran terdapat barang yang kita produksi buruk, usaha yang kita jalani tidak akan berkelanjutan. Yang keenam yaitu jangan mengeluh dan jangan menyerah, merupakan kunci utama suatu usaha. 6 elemen ini merupakan hal penting untuk kesuksesan bisnis. Ini akan membantu jika kita berpikir sebagai potongan puzzle yang tidak diletakkan bersamaan. Terima kasih sudah join di YouTube hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penulisan pada materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung via Classroom atau lewat WhatsApp. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.